Ikhwatu fillah rahimakumullah, kita masuk ini karena di sepekan lagi kita ya akan sama-sama merayakan ibadah kurban. Sedikit kita belajar bagaimana esensi kurban ya. Nah, ini saya sedikit sampaikan bagaimana tujuan utama kurban adalah sesuai namanya ya, apa? Taqarrub ilallah ya. yakni pendekatan diri kepada Allah ya, dengan menggunakan media hewan kurban. Nah, hari raya Idul Adha atau hari raya kurban itu ya, di mana umat Islam berbagi kebahagiaan dengan apa? Daging kurban ya. Dalam hierarki yakni golongan orang-orang bertakwa, yakni golongan al-muqarrabin ya. Orang-orang yang dekat ya dengan Allah adalah yang paling tinggi ya. Kan ada golongan yang solih ya, solihin, ada yang syuhada, dan juga ada yang abrol, yang baik-baik, ada yang muqarrabin, yang paling tinggi ya, muqarrabin ya, yang dekat dengan Allah. Nah, ada ungkapan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin, yang dipandang baik bagi golongan abror masih dipandang buruk bagi golongan muqarrabin, karena beda golongan muqarrabin ini ya, beda golongannya, sholat sunnahnya, bisa jadi akhlaknya, tasawuf apa syariatnya gitu ya, luar biasa lah muqarrabin mah gitu ya, kedekatannya dengan Allah ya. Ya walaupun tentu mereka juga berkeluarga ya, tapi berkeluarga juga mereka bagaimana tetap dengan Allah itu dekat gitu ya gitu. Insyaallah. Itu al-muqarrabin ya. Luar biasa lah itu. Kalau kita baca surah apa itu, Al-Waqiah kalau salah ya. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun ya. Orang yang berlomba-lomba ya dalam beramal tuh ya, orang-orang yang muqarrabun ya, tuh dalam surah Al-Waqiah ya. Fi jannatin na'im ya gitu, dan seterusnya gitu ya. Nah, berkorban adalah sarana menjadi muqarrabin ya. Salah satunya ya. Tentunya ya kita sisihkan ya, walaupun mungkin belum rutin lah gitu ya. Kalau dari kita tuh ya, mungkin untuk berkurban belum rutin ya, tahun sekali ya belum rutin lah itu ya, karena emang kemampuan kita ya. Tapi ya minimal kita membantu ya, kita membantu sebagai panitia atau misalnya sebagai penulisnya, dokumentasi nggak apa-apa lah gitu ya. Itu juga sebagai pembantu juga tuh ya. Nah, siapa yang contohnya gitu ya? Ya diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya, tetap patuh. Nah, lengkapnya bisa dilihat di surah As-Saffat ayat 101 sampai 111 ya. Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail menjadi golongan muqarrabin karena kepatuhan dan ketundukan Ibrahim dan putranya. Dan putranya itu ketika di tafsir surah As-Saffat ya, qala ya abatif al-matu'mar, itu berapa tahun dia mengucapkan seperti itu? 9 tahun. Jadi 9 tahun itu udah remaja saat itu ya gitu ya.
Beda kalau kita kan 9 tahun masih ya, masih golongan anak-anak lah, masih SD lah gitu ya. 9 tahun di masa Nabi Ibrahim, di masa Nabi Muhammad itu udah remaja. Jadi tinggi banget tuh, tinggi. 9 tahun. Ismail itu 9 tahun tuh. Dia mau disembelih gitu ya. Dan taat gitu ya. Orang-orang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang mungkin mengucapkan yang gitu enggak gitu. Soalnya bapaknya mengatakan, saya mimpi dia bakal menyembelih kamu gitu. Entah bohong gitu, kata anaknya mah bohong gitu, masa gitu ya. Apalagi Gen Z atau Gen Alpha zaman sekarang lah ya. Mereka itu kurang percaya yang namanya orang tua. Saya lihat gitu ya, kebanyakan dari mereka kurang percaya pada orang tua. Ya. Orang tua misalnya nyuruh sesuatu tapi mereka nggak taat, nggak patuh ya, banyak itu di antara mereka. Ya gimana dia misalnya mau disembelih gitu ya, dia taat kepada orang tuanya, dia untuk berbakti saja susah gitu ya itu. Zaman sekarang itu kayak gitu ya. Gitu. Dan saya kadang ada itu ya santri, berapa santri itu ya. Dia itu di masjid, dia dibilangin sholat yang benar gitu ya. Dia dibilangin sholat yang benar. Malah sholatnya ganggu perempuan. Aduh, kalau ya bilang itu tuh. Ya, ini gen alpha nih zaman sekarang. Ya, gen alpha nih, gen Z-nya juga nih sama aja gitu ya. Gitu. Nonton ya, saya nyinggung situ ya. Itu disuruh buat sholat yang benar, malah sholatnya ganggu perempuan. Ngapain itu? Ya Allah. Perempuan yang lewat kan merasa terusik gitu ya. Gitu. Nah, ini dan banyak sekali contoh-contoh ya zaman sekarang tuh ya. Ini harus gimana tuh ya? Terkadang ngomong sepatah dua kata gitu ya, nggak didengar gitu ya zaman sekarang tuh ya juga nih anak-anak tuh ya zaman sekarang tuh ya. Ya. Ismail menjadi soleh seperti itu didikan siapa? Didikan ibunya. Ibunya benar-benar perhatikan ya. Ibrahim ya dia kan di negerinya Palestina gitu ya. Banyaknya di sana kan di Palestina. Iya, iya Hajar, ibunya Ismail. Ismail itu yang diajarkan oleh Hajar, terus diajarkan ya. Dan akhirnya membentuk orang yang soleh ya. Jadi kalau ini juga pelajaran buat generasi zaman sekarang, kalau mau generasi yang soleh, cari ibunya dulu yang solehah ya. Ibunya dulu ya. Ibunya kriterianya solehahnya itu bisa nggak mendidik anak menjadi solehah. Kalau nggak bisa mendidiknya ya itu saya gitu ya. Maaf gitu ya, cari yang lain gitu ya. Gitu. Karena bagaimana kesolehan Ismail tuh ya, itu juga berkat jerih payah seorang ibu. Ini luar biasa ibu. Ibunya Ismail ya, Hajar. So, bagaimana ketika Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim di lembah yang tandus ya, nggak ada tanaman, nggak ada perairan ya, bayangkan tuh ya, jauh tuh ya, di Arab tuh ya panas lagi, aduh masya Allah. Ditanya Ibrahim ini buat apa kau meninggalkan kami di sini gitu ya. 3 kali ditanya Nabi Ibrahim ya diam. Nah kemudian maka ditanya apakah ini merupakan perintah Allah padamu? Nah, maka Nabi Ibrahim jawab iya. Dan Hajar tidak banyak mengeluh. Perempuan zaman sekarang ditinggalin suaminya betul untuk hijrah gitu ya, untuk misalnya berjihad, untuk dakwah. Aduh, alhamdulillah.
zaman sekarang. Ditinggalin aja kerja, ya kerja aja berapa jam Pak? 8 jam, ya ada yang mungkin singkat lah gitu ya. Apalagi ditinggal dakwah gitu ya. Aduh, udah gimana gitu ya. Tapi ya saya salut salah satunya dari salah satu pengajar di Ad-Dakwah gitu ya. Beliau itu kan konsisten ya, dan beliau pernah ke Papua ya. Salah satunya ke Papua, ya pastilah meninggalkan istrinya juga, istri dan anaknya gitu ya, sudah besar gitu ya. Nah itu, jadi jarang sekali ya yang namanya ketika apa istri itu ya benar-benar taat pada suaminya, apalagi ketika ditinggal pergi. Padahal ditinggal perginya sementara gitu, nggak akan selama-lamanya gitu ya. Santai gitu ya. Ya tapi kan ada persoalan ini, persoalan rumah tangga itu, urusan anak dan sebagainya, Masya Allah gitu ya. Apakah Hajar mengeluh seperti itu? Tidak demikian, Masya Allah. Tuh. Hajar nih ya, orang terdahulu gitu ya. Zaman sekarang mah udah berat ya. Ya tentunya juga bagi kita seorang suami, keluarga juga prioritas ya. Setelah Allah, tapi ya, jadi Allah dulu prioritas kita, kemudian keluarga gitu. Ya, enak balik kadang keluarga dulu, Allahnya nanti ya gitu. Ya udah nanti keluarga dulu gitu ya, bantu di rumah tangga, tapi salatnya deh nanti gitu ya, sampai di akhir waktu. Ini juga sama saja gitu ya. Jadi Allah dulu kemudian keluarga gitu. Itu prinsip dalam Islam ya. Karena di dalam hadis juga dikatakan ibda binafsik ya. Jadi kita juga dalam introspeksi diri, memulai dari diri kita dulu. Kemudian biman ta'ulu, yang menjadi tanggunganmu gitu. Jadi Allah dulu, kemudian keluarga kita. Begitu juga apa yang didahulukan oleh Ibrahim ya. Ibrahim seorang ayah ya. Tapi dia juga tahu Ibrahim juga punya keluarga ya, punya keluarga Ibrahim juga. Hanya saja Ibrahim bagaimana bisa membagi waktunya untuk Allah dulu ya, Allah dulu, kemudian keluarganya gitu ya. Nah itu, maka esensi ini diantaranya kembali lagi dalam kurban ya, menegakkan esensi kurban ya. Nah, penyembelihan hewan kurban adalah simbol untuk menyembelih sifat rakus ya, tamak, amarah, kebodohan, pelit, angkuh, koret dan sebagainya gitu ya. Dan segala sifat-sifat yang tercela itu harus disembelih gitu ya. Sifat-sifat tercela demikian harus disembelih gitu ya. Karena itu Allah juga tidak akan butuh terhadap daging kurban, darahnya, tidak akan butuh. Mau dia kurbannya gede, kurbannya kecil, tapi ya jangan terlalu kecil, susah di ini juga ya, dicerna juga. Ya. Mana ini dagingnya, mana itunya, tulangnya, mana kulitnya gitu ya, mana gitu ya, peoting gitu ya, nggak bisa itu juga ya. Terlalu kecil ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ini, agak beda misalnya dari yang lainnya itu agak besar gitu ya, yang lain besar, tapi ini agak kecil gitu ya, ya tidak terlalu kecil juga. Ya, tapi Allah tidak memandang itu ya, tidak memandang itu semua. Tapi apa pengorbanan kita intinya mah, hewan-hewan yang disembelih tetap milik tuannya gitu ya. Jadi terserah yang dia bagi modohi gitu ya, yang kurban, dia mau disedekahkan, mau
hadiahkan, mau dikasih, dibagikan tuh ya gitu. Semuanya dikasih gitu ya. Silakan, itu terserah gitu ya. Mau dia ambil sepertiga, mau dia ambil 2/3, silakan, karena itu hak siapa? Hak mudohi gitu ya. Jadi kembali lagi kepada siapa? Kepada mudohi gitu ya gitu. Nah itu haknya. Nah karenanya salah satunya kita juga senantiasa nih, ya minimal sepertiga lah gitu ya. Sepertiga ya, si mudohi itu ngambil dari haknya itu sepertiga minimal ya. Nah diwajibkan berbagi sebagai wujud hilangnya rasa rakus ya, dan timbulnya empati kepada sesama. Karena itu Allah Ta'ala firman, la yanalullahu luhumha wala dima'uha walaki yanalhu taqwa minkum ya. Kadzalika sakhalna itu kabinallaha ala mahadakum wabasyiril muhsinin ya. Daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menentukannya. Kadzalika sakhrakum ya itu. Untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah itu ya, itu di surah Al-Hajj ayat 37. Jadi diantaranya adalah esensi kurban ini yang kita dapat terangkan di kesempatan ini adalah takwa ya. Maka diantaranya dengan takwa, Allah itu ya taqabbalallahu minal muttaqinnya, Allah akan menerimanya gitu ya, dengan ketakwaan ini. Dan diantaranya juga semoga kita bisa mewujudkan terus ya sifat orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu apa? Di antaranya yunfikuna fis sarra'i wad dharra, itu ya, berinfak. Terus juga orang yang bertakwa itu cuma berinfak juga disebutkan balkalibina goid ya, nah amarah walafin aninas ya. Itu diantaranya juga senantiasa memaafkan ya gitu. Serta orang yang bertakwa bukan hanya mendirikan sholat ya, tapi dikatakan fasoli rabbika wanhar ya. Iya, itu diantaranya kurban ya, dan sembelihlah anhar ya, kurban maksudnya ya, anhar itu. Tapi itu ya bagi yang mampu ya, buat yang mampu ya. Tentang kewajibannya itu sudah kita terangkan waktu itu ya. Karenanya kalau kita mampu melaksanakan ya, mampu rezeki finansialnya ya, intinya tuh apa, ngasih gitu ya. Mau buat sapi ya 7 orang yang berserikat silahkan ya. Atau dengan kambingnya gitu ya gitu. Nah, dengan itulah jadi wasilah dan menjadi penolong kita nanti di akhirat ya, insyaallah. Walafikum walafiminkum, itu saja dahulu ya yang bisa disampaikan. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang-orang yang tadi muqarrabin dan juga senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Kalian yang fiha ma adi baca tidak besar. Aku lupa melihat wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.